Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali, dengan Ibu dalam pembelajaran akuntansi. Hari ini kita akan bahas tentang pengelolaan kartu piutang. Materi ini akan kita pelajari dalam mata pelajaran konsentrasi keahlian akuntansi untuk kurikulum merdeka ya, kelas 11, di semester ganjil. Baik. Di sini kita bahas dulu tentang pengertian piutang itu sendiri. Yang disebut dengan piutang itu merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Nah, jadi yang disebut dengan piutang ini merupakan hak tagih kita sebagai perusahaan kepada pihak ketiga. Pertanyaannya, kenapa kita punya hak tagih? Itu karena adanya suatu transaksi yang terjadi di masa lalu yang belum dilakukan proses pembayaran. Nah, piutang ini memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama ada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo ini adalah tanggal atau waktu pembayaran. Ya, jadi kapan terakhir waktu pembayaran itu harus dilakukan, itu disebutnya tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua, nilai jatuh tempo. Kalau nilai jatuh tempo ini merupakan jumlah uang atau nilai nominal yang harus dibayar pada saat piutang itu harus dibayar atau pada saat piutang jatuh tempo. Kemudian dan yang ketiga, apabila ada perjanjian, di sini kita garis bawahi, apabila ada perjanjian di sini bisa mempunyai bunga. Jadi di sini bunga ini bukan sesuatu hal yang wajib, tapi bunga bisa harus dibayarkan apabila memang pada saat terjadinya transaksi ada perjanjian harus membayarkan sejumlah kelebihan pembayaran yang disebut dengan bunga. Kemudian berikutnya kita bahas jenis piutang. Jenis piutang ini ada 3. Yang pertama piutang dagang atau account receivable. Secara ringkas yang disebut dengan piutang dagang ini adalah piutang yang timbul karena adanya transaksi jual beli secara kredit. Kemudian yang kedua adalah piutang wesel atau notes receivable. Note receivable ini hampir sama dengan piutang dagang, yaitu terjadi karena adanya transaksi jual beli secara kredit. Hanya kelebihannya kalau dalam piutang wesel ini ada satu bukti surat perintah bayar yang disebut dengan wesel ini yang dilampirkan ke dalam transaksi tersebut. Jadi di sini yang disebut dengan piutang wesel ini adalah jual beli yang didampingi, yang dilengkapi dengan surat perintah bayar yang disebut dengan wesel. Untuk wesel sendiri nanti kita akan bahas dalam video yang lain secara terpisah. Kemudian yang ketiga ada piutang non-dagang. Piutang non-dagang ini adalah piutang yang memang bukan berasal dari transaksi jual beli secara kredit. Contoh dari piutang non-dagang ini diantaranya yang pertama beban dibayar di muka atau prepaid expense. Contohnya adalah sewa dibayar di muka. Sebagaimana kita tahu bahwa sewa ini biasanya kita bayar dulu kemudian baru kita rasakan, kita ambil manfaatnya. Contoh, ibu membayar sewa untuk masa 1 tahun. Nah, misalnya sewanya dari Januari sampai dengan Desember. Ibu bayar di bulan Januari. Kemudian nanti manfaatnya secara bertahap Ibu dapatkan dari mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, ketika sekarang masih bulan Januari misalnya, maka sewa untuk Februari, Maret, April sampai dengan Desember itu termasuk sebagai piutang sewa. Disebutnya sebagai sewa dibayar di muka. Kemudian yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima, contohnya piutang bunga. Jadi piutang bunga di sini merupakan hak kita untuk mendapatkan bunga, tapi karena suatu kondisi tertentu bunga ini belum kita bayarkan. Kemudian contoh yang lain adalah uang muka pembelian, piutang pajak, dan lain sebagainya. Nah, dalam perusahaan biasanya ada satu bagian khusus yang menangani tentang piutang ini yang disebut dengan bagian piutang. Bagian piutang ini memiliki 3 fungsi atau 3 tugas pokok, yaitu yang pertama untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan piutang pada setiap debitur. Jadi di sini jumlah piutang itu akan selalu berubah.
Ya, apabila ada transaksi yang mempengaruhi piutang tersebut. Transaksi apa saja yang bisa mempengaruhi piutang nanti kita bahas berikutnya. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan terhadap maksimum kredit yang diberikan. Jadi biasanya kita perusahaan itu memiliki batasan kredit untuk setiap debitur. Kenapa batasan kredit ini harus ditetapkan? Karena biasanya setiap perusahaan ini memiliki kemampuan membayar yang berbeda. Biasanya disesuaikan dengan itu ya kalau untuk maksimum kreditnya. Misalnya apabila ada perusahaan yang kemampuan membayarnya besar, itu biasanya maksimum kreditnya akan semakin tinggi. Dan apabila misalnya perusahaan kemampuan membayarnya kurang atau lebih kecil, maka biasanya maksimum kreditnya pun menjadi lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap ditaatinya syarat pembayaran. Kita sudah belajar tentang syarat pembayaran. Ada syarat pembayaran yang misalnya N/30, artinya ini transaksi yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian ada juga misalnya 2/10 N/30, sama seperti tadi jangka waktu pembayarannya hanya 30 hari, tapi apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari akan mendapat potongan sebesar 2%. Nah, tugas dari bagian piutang adalah memastikan syarat-syarat pembayaran itu dipatuhi. Misalnya tadi pembayarannya N/30, berarti dilunasi sampai dengan 30 hari setelah terjadinya transaksi. Dilihat apakah memang 30 hari atau sebelum 30 hari piutang itu sudah dilunasi atau belum. Ataukah misalnya tadi, apakah ada si pelanggan atau debitur yang melunasi dalam jangka waktu potongan sehingga kita harus memberikan potongan. Itu adalah tugas dari bagian piutang, memastikan apakah ada piutang yang telah dibayar atau dibayar dalam masa potongan, seperti itu. Kemudian berikutnya, pencatatan piutang ke dalam kartu piutang. Nah, kartu piutang ini merupakan satu catatan yang dibuat di bagian akuntansi untuk memerinci mutasi piutang. Tadi sudah disampaikan bahwa piutang itu terkadang bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Nah, setiap mutasi piutang itu dicatat ke dalam kartu piutang. Di sini ditampilkan salah satu contoh format kartu piutang, tapi ini bukan merupakan format baku, nanti bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari perusahaan itu sendiri. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang transaksi yang akan berpengaruh terhadap mutasi piutang. Di sini ada 4 transaksi yang akan berpengaruh terhadap mutasi piutang. Yang pertama adalah transaksi penjualan kredit. Nah, penjualan kredit ini akan ditandai dengan munculnya satu bukti transaksi yang disebut dengan faktur penjualan. Ketika muncul faktur penjualan, ini akan berpengaruh terhadap mutasi dalam kartu piutang, yaitu akan menambah jumlah dari piutang yang ada. Kemudian yang kedua adalah transaksi retur penjualan. Retur itu pengembalian barang dari transaksi penjualan. Dokumen yang dipakai dalam transaksi retur penjualan ini kita sebut sebagai nota kredit. Apabila muncul nota kredit, maka di sini jumlah piutang akan berkurang. Transaksi yang ketiga yang berhubungan dengan mutasi piutang adalah penghapusan piutang. Dokumen yang dijadikan bukti untuk penghapusan piutang ini disebut sebagai bukti memorial. Ini akan mengurangi piutang yang ada. Kenapa piutang yang ada akan berkurang? Karena dalam penghapusan piutang ini ada sejumlah piutang yang nantinya akan dihapuskan karena berbagai kondisi atau berbagai alasan. Nanti kita bahas dalam video yang lain. Kemudian yang terakhir adalah transaksi penerimaan kas dari piutang. Maksudnya seperti ini. Dalam kasus ini kita menerima sejumlah uang karena adanya transaksi pelunasan piutang. Jadi si debitur melakukan pembayaran piutang kepada kita sehingga kita menerima sejumlah kas.
Nah, dan bukti yang kita pergunakan untuk mencatat penerimaan kas dari piutang dagang ini adalah bukti kas masuk. Dan bukti kas masuk ini akan mempengaruhi mutasi piutang dalam kartu piutang sebagai pengurang dari jumlah saldo piutang yang ada. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.